Sekarang kita akan bahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari novel. Struktur dari novel ternyata hampir sama loh dengan struktur dari anekdot. Di kelas 10, kalian sudah mempelajari tentang anekdot. Saya ulangi ya, struktur dari novel hampir sama seperti anekdot. Yang pertama adalah abstrak atau abstraksi, merupakan gambaran awal dari sebuah cerita di dalam novel. Struktur yang kedua adalah orientasi, merupakan bagian awal dari cerita, biasanya mengenai pengenalan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Nah, ini beda ya dengan anekdot. Kalau di anekdot itu kan abstraksi, orientasi, krisis. Nah, kalau ini komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi merupakan bagian di mana permasalahan itu mulai muncul. Jadi kalau tadi di bagian orientasi itu kan pengenalan tokoh. Di bagian komplikasi inilah tokoh-tokoh tadi yang dikenalkan itu mulai muncul sebuah permasalahan. Struktur yang keempat adalah evaluasi atau permasalahannya mulai memuncak. Nah, jadi yang tadinya itu permasalahannya sedikit, kemudian semakin lama semakin menjadi bukit. Di struktur yang kelima baru ada resolusi atau penyelesaian masalah, bagian di mana penyelesaian masalah itu terjadi. Dan bagian yang keenam adalah koda atau pesan dari penulis. Biasanya di novel, endingnya atau akhir dari cerita, itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembacanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dari sebuah novel. Ciri kebahasaan yang pertama adalah berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Jadi ketika kita membaca cerpen, ketika kita mengikuti alur cerita dari cerpen, itu kan biasanya kita kebawa emosi ya. Kalau misalnya pemeran utamanya atau tokoh utamanya sedang disakiti oleh tokoh yang jahat di situ, biasanya kita ikut gregetan. Lanjut, ciri kebahasaan yang kedua adalah biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, artikel, laporan, fitur, skripsi, disertasi, makalah, tesis, dan lainnya. Maksudnya gimana nih? Kan novel itu kan karangan fiksi. Kenapa di sini disebut sebagai tulisan ilmiah? Nah, jadi biasanya kalau kalian nanti mengambil jurusan bahasa ataupun kalian sedang mempelajari pelajaran novel seperti ini, nanti itu kan ada pembahasan mengenai novelnya, ulasan dari novelnya. Ulasan dari novel itu ternyata bisa dijadikan acuan untuk membuat skripsi, makalah, disertasi, tesis, dan lainnya. Begitu ya. Jadi banyak sekali novel yang diteliti, maksudnya seperti itu. Lanjut ke ciri kebahasan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Jadi karena novel itu merupakan hasil rekaan atau hasil dari khayalan penulisnya, maka di sini penulisnya itu bebas sebebas-bebasnya untuk menuliskan dari sisi dia sendiri. Jadi yang namanya subjektif itu kan dari satu orang dan orang lainnya itu kan berbeda-beda. Nah, di sini pengarang memiliki hak mutlak untuk membuat sebuah karya novel. Jadi, seperti misalnya kita membaca novel Harry Potter, di situ pengarangnya memiliki kekuasaan penuh untuk membuat sebuah cerita. Jadi di situ misalnya ada Harry Potter, kemudian dia diceritakan sebagai anak yang kurus, kering. Nah, itu ya subjektivitasnya dia gitu loh. Ciri kebahasan yang keempat adalah karangan non-fiksi berusaha untuk mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Lah, ini maksudnya gimana lagi? Ya, di sini novel itu kan memang fiksi atau hayalan, tetapi kan tidak semuanya hayalan. Ada beberapa bagian yang memang benar-benar diambil dari kondisi real, kenyataan di dunia nyata. Makanya di sini ketika si pengarang menuliskan sesuatu yang nyata, maka dituliskan sejelas-jelasnya agar pembaca itu semakin tertarik dan menggugah nalar begitu. Jadi ketika kita membaca sebuah novel itu kita juga
diajak untuk berpikir, untuk menamini pendapatnya, atau nanti dipengaruhi oleh apa yang sudah kita baca, dan seterusnya. Selanjutnya, ciri yang kelima itu di dalam sebuah novel banyak sekali menggunakan kata denotatif. Denotatif itu merupakan makna sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tulisan meja, berarti meja merupakan tempat untuk menulis, untuk makan, untuk meletakkan buku-buku. Meja itu merupakan sahabatnya kursi. Nah, ini kan benar-benar meja, denotatif. Sedangkan ada juga menggunakan makna konotatif atau asosiatif. Nah, konotatif itu merupakan makna yang tidak sebenarnya. Kalau denotatif, meja ya meja untuk menulis. Sedangkan kalau meja hijau, konotatifnya merupakan artinya adalah pengadilan. Sedangkan asosiatif itu juga makna yang tidak sebenarnya. Contohnya ada kata bunglon. Kalau makna denotatifnya bunglon itu kan binatang yang bisa berubah warna kulitnya sesuai tempat yang dia hinggapi. Nah, kalau misalnya saya bilang si A itu ternyata si bunglon loh. Ketika di depan saya dia sangat baik, tetapi ketika di belakang saya dia menjelek-jelekan saya. Oh, berarti bunglon di sini maksudnya adalah sifatnya yang berubah-ubah. Selanjutnya, denotatif, konotatif, asosiatif, ada juga menggunakan kata yang ekspresif. Jadi, kata ekspresif itu gunanya untuk menyampaikan ekspresi atau perasaan yang dimiliki oleh pengarang agar sampai kepada pembaca. Selanjutnya, ada kata sugestif. Jadi, di dalam novel juga menggunakan kata sugestif. Artinya, di dalam novel itu banyak sekali kata-kata yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Makanya ketika kita membaca sebuah buku itu kita juga harus berhati-hati. Karena kalian pernah mendengar kata cuci otak tidak? Cuci otak salah satunya adalah bisa dengan bacaan. Makanya kalian harus berhati-hati membaca bacaan yang memang sesuai untuk kalian. Ada kok banyak sekali bacaan-bacaan yang berusaha untuk mempengaruhi orang melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya, kalian pasti pernah melihat bahwa ketika penggerebekan teroris, itu banyak sekali bahan bacaan di situ yang berusaha untuk mempengaruhi pikiran teroris agar merusak atau membuat keributan. Nah, inilah novel juga ada sugestifnya, tetapi sugestifnya beda ya. Di sini bukan tentang yang teroris itu tadi. Misalnya sugestifnya agar kita lebih mencintai lingkungan, atau agar kita lebih menghargai teman, atau agar kita lebih menghargai waktu yang ada. Dan selanjutnya, novel itu juga berisi kata plastis, bukan plastik ya. Plastis. Plastis merupakan menggunakan kata-kata yang indah. Jadi, bedanya novel dengan kita membaca berita, kalau berita itu kan to the point ya. Kalau novel itu biasanya menggunakan kata-kata yang indah, bisa pakai majas, diksi yang bagus, dan lain sebagainya. Ciri kebahasan berikutnya biasanya novel menggunakan majas. Ada majas yang sering sekali dipakai, ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Ketiga-tiganya itu biasanya berisi tentang sindiran, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kalau majas ironi itu menyindirnya memakai lawan kata, biar terkesan agak sopan begitu. Contohnya, wah, kamu wangi sekali Aldi, tidak mandi berapa hari. Nah, di sini disebut wangi, padahal kalau nggak mandi berhari-hari itu kan baunya kayak enak gitu ya. Nah, itu namanya majas ironi. Kalau majas sinisme, contohnya adalah, Anda kan sudah pintar, kenapa tanya dengan saya yang bodoh ini? Nah, tentu ya, ada bedanya dengan yang ironi tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah majas sarkasme. Nah, ini menyindirnya itu to the point. Contohnya adalah, hei binatang, enyah kau dari sini. Maksudnya seperti itu. Jadi sarkasme itu benar-benar sangat menyakitkan. Nah, itu tadi adalah majas yang sering sekali ada di dalam novel. Harapan saya adalah, jika kalian menyindir seseorang, jangan pakai majas sarkasme ya. Sekarang banyak sekali orang yang dengan mudahnya menyindir seseorang dengan bahasa-bahasa yang kasar. Padahal tingkat intelektual seseorang itu salah satunya adalah
dilihat dari bahasanya. Apakah bahasanya sudah bagus, penyampaiannya baik, atau masih menggunakan bahasa yang kasar?